Bu Guru atau saya sebagai fasilitator melihat apakah kalian masih bersemangat di siang hari ini? Bersemangat semua? Oke, bersemangat. Baiklah, sebelum saya menyampaikan materi, saya mengambil materi yang seperti yang ada yang di PowerPoint itu, profil pelajar Pancasila. Alasan saya mengambil materi ini sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman atau peserta. Alasan saya supaya bagaimana kita bisa menerapkan profil pelajar Pancasila yang baik dan sampai sejauh mana kita bisa mengimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Ya. Nah, sekarang inilah dia materi yang saya sampaikan. Bentar dulu, ditampilkan dulu ya. Materi nanti. Baiklah, saya langsung ke materi yang mau saya sampaikan adalah profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ini tidak terlalu banyak saya bahas, hanya terdapat 6 poin. Dan pada pembelajaran yang sebelumnya, teman-teman juga sudah mengetahui apa itu profil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, di sini hanya ada 6 poin yang kuncinya setiap poin itu berbeda-beda. Pembahasan. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai kunci di sana adalah akhlak beragama, akhlak kepada alam, akhlak kepada bernegara. Terus yang kedua, berbhineka global. Dalam berbhineka global itu adalah mengenal dan menghargai budaya. Kemampuan komunikasi intertekstual dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman Kebinekaan Tunggal Ika. Terus yang ketiga adalah sistem gotong royong. Kunci dari gotong royong ini di sini adalah kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Terus yang keempat adalah mandiri. Mandiri di sini adalah kuncinya hanya 2, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Terus yang kedua adalah regulasi diri. Yang kelima adalah bernalar kreatif. Bernalar kreatif itu adalah kuncinya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, terus merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang kelima adalah mengambil keputusan. Terus yang keenam adalah pelajar kreatif. Di kreatif ini ada menghasilkan gagasan yang original. Terus yang kedua adalah menghasilkan karya dan tindakan yang original. Nah, setelah saya paparkan materi atau profil pelajar Pancasila ini, saya dapat menyimpulkan, sebelum saya sampaikan beberapa pertanyaan kepada peserta. Balik timpaan. Setelah saya paparkan materi yang tadi itu, maka saya minta kepada peserta bagaimana untuk menanggapinya dulu, baru
saya terima pertanyaan yang Anda lakukan. Silahkan bagaimana paparan saya tentang profil pelajar Pancasila. Silahkan siapa yang duluan menanggapi? Menanggapi sedikit Bu Saparia. Halo. Halo. Ya, terima kasih. Menanggapi sedikit tentang profil pelajar Pancasila. Di sini kan profil pelajar Pancasila ini merupakan suatu yang diharapkan ya Bu Saparia ya. Ya, sesuatu yang diharapkan pencapaiannya di acuan pembelajaran yang kita giatkan di sekolah. Iya. Berarti di sini profil pelajar Pancasila itu mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai yang 6 poin itu Bu Saparia ya. Ya. Yang 6 itu harus kita capai, yang harus kita capai baru dia terbentuk profil pelajar Pancasila. Ya. Berarti nanti bagaimana kalau ada salah satu yang tidak tercapai Bu Saparia? Kalau salah satu yang tidak tercapai itu merupakan hambatan atau tantangan. Tetapi saya rasa yang 6 komponen profil Pancasila ini mesti tidak mungkin tidak akan tercapai kalau memang betul-betul kita melaksanakan, kita melihat dari segi karakter yang 2 itu ada di sini. Faktor karakternya adalah karakter, kompetensi, dan karakter moral. Di sanalah yang harus, sekalipun 6-nya ini salah satu tidak tercapai, tapi saya yakin kalau kita sudah melaksanakan karena di karakter moral dengan karakter kompetensi itu sudah tercakup dalam 6 karakter ini, mesti akan tercapai dengan baik. Ya, terima kasih, mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Ya, terus kelompok yang lain silahkan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang sudah saya lempar? Bagaimana kita menjadi model supaya terciptanya profil Pancasila. Pak Zul, bisa Pak Zul? Ada teman yang lain mau menanggapi dulu. Silakan Ade Us. Ada, baiklah, kalau tidak ada, untuk menyingkat waktu, baiklah Bu Guru yang menggambarkan ya, atau dalam arti saya sebagai instruktur yang akan menggambarkan bagaimana caranya kita menjadi model. Kita di sini dituntut sebagai model yang akan ditiru seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu. Kita jadi model di tengah bagaimana kita memajangkan diri kita baik dari kegiatan kita sehari-hari. Contohnya setelah kita kan mesti memperhatikan karakter peserta didik yang akan kita lihat setiap hari. Jadi kita jadi model itu kita yang akan ditiru. Contohnya saja satu di sifat gotong royong itu. Di sifat gotong royong itu kalau kita mau menjadi model, sebagai model seorang guru yang diidolakan, kita yang duluan. Umpamanya contohnya satu ya, yang kita terapkan sehari-hari di kegiatan IMTA. Jadi kita lebih duluan datang, atau kita lebih dulu memandu anak-anaknya, peserta didiknya kita. Di kegiatan kebersihan lingkungan, kita yang lebih dulu mengangkat sapu. Barulah insya Allah nanti anak-anak itu akan meniru dan menjadikan kita model atau idola. Sama dengan yang di gotong royong. Kita yang memandu anak-anak dalam pembinaan OSIS, pramuka. Nanti anak-anak itu yang akan mencari kita sendiri. Mungkin itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Ada yang lain yang bisa menambahkan?
Coba siapa yang bertanya lagi? Angkat tangannya. Berarti Bu Saparia, profil pelajar Pancasila ini adalah hasil dari pembelajaran yang merdekakan ya? Iya, pelajaran yang memerdekakan. Iya, ini Yang hasil didalangi dua ya. faktor itu. Iya, berarti ini hasilnya yaitu terbentuknya profil pelajar Pancasila ya. Iya. Iya. Ya, terima kasih, Bu. Sudah ya, kalau gitu sudah saya simpulkan semuanya. Saya simpulkan berarti terbentuknya profil pelajar Pancasila di dalam Merdeka Belajar yang diinginkan di acuan pencapaian layanan itu adalah profil pelajar Pancasila bisa terbentuk dengan dua faktor karakter yang saya sebutkan tadi, yaitu karakter moral dan karakter kompetensi. Karena tidak bisa terpisahkan yang dua karakter itu. Mengapa tidak bisa terpisahkan? Itu kesimpulannya. Yang dua karakter itu harus seiring dan sejalan. Contohnya satu saja. Kalau karakter yang moralnya anak itu tidak disiplin, tidak jujur, saya rasa dari karakter kompetensinya dia tidak akan bisa untuk membina kreativitasnya, kecerdasannya, tanggung jawabnya, dia tidak akan berhasil. Jadi berhasilnya Merdeka Belajar ini supaya betul-betul merdeka dalam belajar sama dengan di era globalisasi untuk abad ke-20 itu harus ada yang dua karakter, yaitu karakter moral dan karakter kompetensi yang sudah tercakup dalam 6 poin profil pelajar Pancasila. Itu kesimpulannya. Nah, sekarang yang terakhir saya akhiri kegiatan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan dilanjutkan ke kegiatan yang lain. Terima kasih, Dian.